Di bawah langit kelabu Demak yang menggantung seperti pertanda murka, seorang lelaki bersarung lusuh, berdiri sendirian di hadapan para wali besar, dituduh sesat, ditantang membuktikan karamahnya, bahkan dipaksa melangkah ke dalam kobaran api yang menyala setinggi pohon kelapa. Namanya Mbah Saridin. Sosok nyeleneh yang berani mengatakan babi bisa halal dengan syarat mustahil, ucapan yang mengguncang majelis dan memecah umat antara takbir dan caci maki. Apakah ia wali sejati yang membawa pesan hakikat? Atau hanya orang berani yang bermain api di tepi jurang akidah? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir, sebarkan cerita ini ke grup keluarga dan teman. Jika menurut Anda bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta tuliskan amin di kolom komentar. Semoga yang menonton hingga akhir dilancarkan rezekinya, diteguhkan imannya, dan dibukakan pintu hikmah. Mari kita mulai kisahnya. Langit sore di Demak menggantung kelabu seperti menahan sesuatu yang belum terucap. Angin berembus pelan melewati halaman Masjid Agung Demak, menggerakkan dedaunan dan menggoyangkan nyala lampu minyak di serambi. Di tempat itulah para wali berkumpul, duduk berderet dengan wajah serius. Bukan pertemuan biasa yang membahas dakwah atau perjalanan syiar ke pelosok desa. Malam itu, satu nama menjadi pusat pembicaraan. Nama yang disebut dengan nada khawatir, kadang geram, kadang juga penuh tanda tanya. Mbah Saridin. Kabar tentang Saridin sudah lama berembus seperti angin tak terlihat. Dari pasar ke sawah, dari warung kopi ke surau kecil, orang-orang membicarakannya. Ada yang tertawa karena ucapannya terasa jenaka namun tajam. Ada yang marah karena merasa ajaran agama dipermainkan. Ada pula yang diam-diam mengagumi keberaniannya. Sosok sederhana dengan sarung lusuh dan rokok kretek di tangan itu tiba-tiba menjadi perbincangan lintas desa. Setiap kali ia berbicara, selalu ada kalimat yang membuat orang berpikir dua kali atau justru membuat darah mendidih. Di serambi masjid, suasana terasa berat. Beberapa wali menunduk, sebagian lain saling bertukar pandang. Mereka bukan orang sembarangan. Nama-nama besar yang dihormati rakyat duduk di sana, memikul tanggung jawab menjaga kemurnian syariat. Mereka sadar jika satu ucapan salah dibiarkan, dampaknya bisa meluas dan membingungkan umat. Itulah yang kini mereka rasakan. Ucapan Saridin tentang babi bisa halal dengan syarat mustahil telah sampai ke telinga mereka. Sebagian menilai itu sindiran cerdas. Sebagian lain melihatnya sebagai ancaman nyata terhadap pemahaman agama. Suara burung gereja sesekali memecah hening. Lampu minyak berkerlap-kerlip tertiup angin senja. Seorang wali berdeham pelan, memecah keheningan yang terlalu lama. Ia menyampaikan laporan dari para santri yang mendengar langsung ucapan Saridin. Bukan hanya soal babi halal, tetapi juga perampaman-perampaman lain yang dianggap terlalu berani. Tentang salat yang disamakan dengan atap rumah. Tentang tobat yang diibaratkan seperti orang mencuci baju dengan lumpur. Semua kalimat itu tersebar cepat, melewati batas desa, dan membuat rakyat kecil merasa disentuh namun membuat sebagian ulama merasa ditantang. Keresahan mulai terlihat jelas di wajah-wajah para wali. Mereka tidak hanya memikirkan satu orang, tetapi memikirkan ribuan umat yang bisa salah paham. Jika orang awam menangkap ucapan setengah-setengah, bukan tidak mungkin makna syariat akan bergeser. Namun di sisi lain, ada yang mengakui bahwa ucapan Saridin memang selalu memiliki inti yang sulit dibantah. Ia tidak menolak hukum, tetapi mengajak orang memahami alasan di balik hukum. Persoalannya, cara penyampaiannya terlalu tajam dan tak biasa. Di luar masjid masyarakat mulai berkerumun. Kabar bahwa para wali tengah membahas Saridin telah menyebar. Beberapa pemuda berdiri di kejauhan, mencoba mencuri dengar. Seorang petani tua berbisik kepada temannya, "Iki mesti perkara gede." Mereka sadar, jika sampai para wali turun tangan, berarti persoalan sudah dianggap serius. Desas-desus berkembang cepat. Ada yang mengatakan Saridin akan dipanggil. Ada yang menyebut ia akan ditegur keras. Bahkan ada yang takut ia akan dinyatakan sesat. Kembali di serambi, keputusan akhirnya diambil. Saridin tidak bisa lagi dibiarkan menjadi bahan bisik-bisik. Ia harus dipanggil dan diminta menjelaskan maksud dari setiap ucapannya. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa apa yang ia lakukan tidak merusak tatanan. Namun semua yang hadir tahu, pertemuan itu tidak akan berjalan ringan. Watak Saridin dikenal santai dan tak mudah gentar. Ia sering menjawab dengan guyon,
bahkan di situasi paling tegang sekalipun. Angin malam semakin dingin. Awan kelabu perlahan berubah menjadi gelap pekat, seolah alam pun ikut menunggu apa yang akan terjadi. Seorang utusan dipilih untuk mendatangi Saridin esok pagi. Nama itu kembali disebut dengan suara pelan, namun tegas. MBA Saridin. Lelaki sederhana yang kini berdiri di tengah pusaran perdebatan besar. Malam semakin larut, tetapi tak satu pun wali langsung beranjak. Mereka sadar keputusan memanggil Saridin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bukan sekadar dialog, melainkan benturan cara pandang tentang bagaimana agama dipahami dan disampaikan. Di antaranya lah lampu minyak yang mulai meredup. Sebuah babak baru sedang bersiap dimulai, babak yang akan mengguncang Demak dan memaksa setiap orang memilih di sisi mana mereka berdiri. Pagi belum sepenuhnya terang ketika kabar panggilan itu sampai ke telinga Mbah Saridin. Ia sedang duduk di bangku kayu sebuah warung kopi di pinggir desa. Rokok kretek mengepul di antara jemarinya, secangkir kopi hitam tersisa setengah di depannya. Beberapa petani baru saja pulang dari sawah dan ikut duduk melingkar, membicarakan isu semalam tentang rapat para wali di Masjid Agung Demak. Ketika utusan datang dan menyampaikan bahwa para wali ingin bertemu, suasana warung mendadak sunyi. Semua mata tertuju padanya, menunggu reaksi. Saridin hanya tersenyum tipis. Ia menepuk abu rokoknya ke tanah, lalu berkata ringan, "Wah, aku ki kok rasane dadi wong penting yo." Saben dina dibahas. Beberapa orang tertawa kecil, tapi tawa itu cepat menghilang karena mereka tahu ini bukan undangan biasa. Bertemu para wali bukan perkara sepele. Di sana duduk tokoh-tokoh yang dihormati seluruh Demak. Salah bicara sedikit saja bisa berakibat panjang. Namun wajah Saridin tetap tenang. Bahkan terlihat seperti orang yang hendak pergi ke pasar, bukan menghadap majelis besar. Menjelang siang, halaman masjid mulai ramai. Para santri sudah lebih dulu berkumpul, duduk bersila di serambi. Wajah-wajah muda itu dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka mendengar banyak cerita tentang Saridin, tentang ucapannya yang aneh, tentang keberaniannya yang dianggap melewati batas. Ada yang ingin melihat langsung sosoknya, ada yang sudah menyiapkan penilaian sebelum pertemuan dimulai. Langkah kaki santai terdengar dari halaman. Sarung lusuh, baju sederhana, peci hitam agak miring, dan sebatang rokok. Di tangan itulah penampilan Saridin saat memasuki pelataran masjid. Ia tidak menunduk dalam-dalam seperti orang kebanyakan ketika bertemu wali. Ia berjalan biasa saja, seperti sedang datang ke rumah tetangga. Beberapa santri tertegun melihat sikapnya yang begitu santai. Ada yang berbisik, ada yang mengernyit. Saridin berhenti sejenak di tangga serambi, mengucap salam dengan suara lantang. "Assalamualaikum, Kanjeng Wali. Iki rapat resmi opo kumpulan ronda?" Kalimat itu meluncur begitu saja, ringan namun terasa berani. Suasana yang sejak awal sudah tegang menjadi semakin kaku. Beberapa santri nyaris tertawa, tapi cepat-cepat menunduk ketika melihat wajah para wali yang tetap serius. Ia duduk tanpa dipersilakan, menyandarkan punggungnya ke tiang kayu serambi. Rokoknya kembali menyala. Asap mengepul perlahan ke udara, bercampur dengan bau kayu dan minyak lampu. Kontras sekali dengan wajah-wajah di depannya yang tegang dan penuh kewibawaan. Perbedaan sikap itu langsung terasa. Di satu sisi, majelis yang sakral dan teratur. Di sisi lain, seorang lelaki sederhana yang tidak tampak gentar sedikit pun. Seorang wali membuka pembicaraan dengan suara tenang namun tegas. Ia menjelaskan bahwa banyak laporan tentang ucapan Saridin yang membuat masyarakat bingung. Ucapan-ucapan itu dianggap terlalu berani, bahkan berbahaya jika disalahartikan. Saridin mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali mengangguk pelan. Tidak ada tanda penyesalan atau ketakutan di wajahnya. Ketika ditanya langsung, apakah ia benar pernah mengatakan bahwa sesuatu yang haram bisa menjadi halal dengan syarat tertentu, Saridin tersenyum. "Yo, aku ngomong ngono, tapi syarate ora aiso ditindakake." Artin tetap ora mungkin halal. Jawabannya sederhana. Namun justru itulah yang membuat suasana makin panas. Beberapa wali saling pandang. Bagi mereka, cara berbicara seperti itu terlalu dekat dengan permainan kata. Namun Saridin melanjutkan dengan nada lebih tenang. Ia mengatakan bahwa niatnya bukan meremehkan hukum, melainkan mengajak orang berpikir. Menurutnya, jika orang hanya menelan hukum tanpa memahami makna, iman akan mudah goyah. Nek wong ngerti sebab lan maknane, imane bakal luwih kuat.
ujarnya. Ucapan itu terdengar masuk akal. Tetapi caranya menyampaikan tetap dianggap tidak biasa. Para santri menyimak dengan napas tertahan. Mereka menyaksikan langsung benturan dua cara pandang. Di hadapan mereka, bukan hanya perdebatan tentang satu kalimat, tetapi perbedaan cara memahami agama. Saridin tidak terlihat seperti orang yang menantang. Ia lebih tampak seperti orang yang yakin dengan jalannya sendiri. Meski jalan itu tidak selalu sejalan dengan arus besar. Angin sore kembali berembus melewati Serambi. Ketegangan belum mereda, justru semakin terasa. Para wali menyadari bahwa pertemuan ini tidak akan selesai dengan satu pertanyaan. Mereka berhadapan dengan sosok yang tidak mudah ditekan dengan kewibawaan semata. Saridin pun tampak siap menjawab apapun yang akan dilontarkan. Di antara asap rokok yang perlahan menipis dan tatapan-tatapan tajam yang saling beradu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan sekadar klarifikasi. Ini adalah awal dari rangkaian ujian yang lebih besar. Dan Saridin, dengan segala kesantaiannya, baru saja melangkah masuk ke pusat badai yang mungkin akan mengubah nasibnya selamanya. Serambi Masjid Agung. Demak masih diselimuti udara tegang ketika pertanyaan itu akhirnya dilontarkan dengan suara lebih keras. Seorang wali yang dikenal tegas menatap Saridin lurus-lurus. Kami ingin jawaban jelas. Benarkah engkau mengatakan bahwa babi bisa menjadi halal? Kalimat itu menggema di antara tiang-tiang kayu tua. Para santri yang duduk melingkar langsung menahan napas. Isu itu bukan sekadar kabar angin. Itu menyentuh inti hukum yang sudah lama dipahami umat. Saridin tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokoknya perlahan, menghembuskan asap tipis ke udara, lalu memandang satu persatu wajah di hadapannya. Yo, aku ngomong ngono, katanya akhirnya. Tenang, suasana mendadak bergemuruh oleh bisik-bisik. Beberapa wali mengerutkan dahi. Namun, Saridin belum selesai. Tapi aku ngomong nganggo syarat sing ora mungkin ditindakake. Yen syaratnya mustahil, artin tetap ora mungkin halal. Nada suaranya datar, seolah sedang menjelaskan hal sederhana. Penjelasan itu tidak langsung meredakan suasana. Justru bagi sebagian wali, kalimat tersebut terdengar seperti permainan logika yang berbahaya. Mereka khawatir orang awam hanya menangkap bagian bisa halal, tanpa memahami bagian syarat mustahil. Seorang wali lain menyela dengan suara berat, mengingatkan bahwa ucapan seperti itu bisa merusak pemahaman umat. Saridin mendengarkan, lalu mengangguk pelan. Ia lalu menjelaskan maksudnya lebih jauh. Menurutnya, sindiran itu lahir karena ia sering melihat orang hanya menerima hukum tanpa memahami alasan di baliknya. Wong kudu mikir, ora mung manut, ujarnya. Ia mencontohkan bahwa jika sesuatu sudah jelas haram, maka seberat apapun syarat yang diajukan, tetap tidak akan mengubah hakikatnya. Dengan membuat syarat yang mustahil, ia justru ingin menegaskan bahwa keharaman itu tidak bisa diganggu-gugat. Namun cara menyampaikannya sengaja dibuat mengguncang agar orang tergerak untuk bertanya. Sebagian wali mulai memahami arah pikirannya, tetapi kegelisahan belum hilang. Mereka sadar bahwa niat bisa saja baik, tetapi dampak sosialnya bisa berbeda. Di luar masjid kabar tentang ucapan itu telah menyebar luas. Di pasar dan warung kopi, orang-orang memperdebatkan kalimat tersebut tanpa mengetahui konteksnya. Ada yang membela, ada yang mengecam. Ketegangan di Serambi kini terasa seperti cerminan ketegangan di tengah masyarakat. Saridin tetap duduk santai, meski tatapan para wali semakin tajam. Ia menambahkan bahwa agama tidak boleh dipahami sekadar sebagai aturan kaku tanpa makna. Yen wong ngerti maknane, dewoke ora bakal goyah meski digoda, katanya. Ucapannya mengandung keyakinan kuat. Namun di sisi lain, keberaniannya berbicara seperti itu di hadapan para wali dianggap melewati batas kesopanan. Seorang wali mengetukkan tongkatnya pelan ke lantai kayu. Ia mengingatkan bahwa dakwah bukan hanya soal membuat orang berpikir, tetapi juga menjaga ketertiban dan kejelasan. Kalimat yang terlalu tajam bisa menjadi pedang bermata dua. Saridin terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lebih serius. Ia mengangguk seolah mengakui bahwa setiap kata memang membawa risiko. Namun ia tetap teguh pada pendiriannya. Ia mengatakan bahwa jika umat hanya diajari untuk takut tanpa diajak memahami, iman mereka akan rapuh. Ia tidak ingin meremehkan syariat, tetapi ingin menegaskan maknanya dengan cara yang berbeda. Aku ora ngajari wong nabrak aturan. Aku mau ngajari wong supaya ngerti kenapa aturan kui ana, ucapnya pelan. Angin sore kembali berembus melewati Serambi, membuat suasana semakin dingin.
Para santri saling pandang. Mereka menyaksikan perdebatan yang bukan sekadar soal satu kalimat, tetapi tentang metode dan pendekatan dalam berdakwah. Di satu sisi, ada kehati-hatian dan ketegasan menjaga batas. Di sisi lain, ada keberanian mengguncang agar orang terjaga dari kebiasaan kosong. Akhirnya, seorang wali menyatakan bahwa persoalan ini tidak bisa berhenti pada klarifikasi semata. Pengaruh Saridin sudah terlalu luas untuk diabaikan. Jika ia benar memiliki pemahaman yang dalam, maka harus dibuktikan dengan cara yang lebih nyata. Ujian akan diberikan agar jelas apakah di balik sikap nyelenehnya ada ilmu yang kokoh atau sekadar keberanian bermain kata. Saridin mengangguk tanpa protes. Ia mematikan rokoknya di lantai tanah, lalu berdiri perlahan. Yen kudu diuji. Yo, tak jalani, katanya ringan. Tidak ada tanda ketakutan di wajahnya. Namun, semua yang hadir tahu, langkah selanjutnya tidak akan mudah. Fatwa yang mengguncang itu telah membuka pintu menuju babak baru, babak di mana kata-kata tidak lagi cukup, dan kebenaran harus diuji di hadapan umat. Keesokan harinya, Demak tidak lagi tenang seperti biasa. Kabar tentang perdebatan di serambi Masjid Agung Demak menyebar lebih cepat dari angin pagi. Dari pedagang sayur di pasar hingga petani di pematang sawah, semua orang membicarakan satu hal. Ucapan Saridin yang mengguncang majelis para wali. Ada yang menyampaikan cerita dengan tambahan bumbu, ada pula yang mengurangi bagian pentingnya. Namun satu kalimat tetap menjadi pusat perhatian tentang sesuatu yang haram, yang disebut bisa halal dengan syarat mustahil. Di pasar, kerumunan kecil terbentuk di dekat lapak kain. Seorang pedagang tua mengangkat suara lebih tinggi dari biasanya. Aku dengar sendiri, deweke ngomong nang ngarepe para wali, katanya penuh keyakinan. Seorang pemuda menyahut cepat. Tapi katanya syaratnya ora mungkin ditindakake. Perdebatan itu berlangsung panas. Tanpa ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam majelis. Ucapan Saridin menjadi bahan bakar yang menyulut emosi. Sementara itu, di surau kecil pinggir desa, beberapa santri membicarakan hal yang sama dengan nada lebih hati-hati. Mereka mencoba memahami maksud di balik kata-kata Saridin. Sebagian menganggapnya sekadar sindiran agar orang berpikir lebih dalam. Namun sebagian lain merasa pendekatan itu terlalu berisiko. Mereka khawatir umat yang belum paham akan salah menafsirkan. Dari sinilah jarak mulai terasa. Tidak semua orang berdiri di sisi yang sama. Di rumah-rumah sederhana, ibu-ibu membicarakannya sambil menyiapkan makan siang. Ada yang berkata, Saridin itu orang berani yang tidak takut menyuarakan isi hatinya. Ada pula yang mengingatkan agar anak-anak tidak terlalu sering mendengarkan ceramahnya. Tanpa disadari, satu nama mulai memecah percakapan di banyak sudut desa. Api kecil perdebatan yang semula hanya berkobar di serambi masjid, kini menjalar ke seluruh Demak. Para wali pun menerima laporan yang sama dari berbagai arah. Kegelisahan mereka bukan lagi sekadar soal satu ucapan, tetapi soal dampaknya yang meluas. Mereka menyadari bahwa Saridin memiliki daya tarik tersendiri bagi rakyat kecil. Cara bicaranya sederhana, dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia tidak berbicara dengan istilah sulit, melainkan dengan perumpamaan yang mudah dipahami. Itulah yang membuatnya cepat diterima. Namun di sisi lain, justru kesederhanaan itulah yang dianggap berbahaya. Jika perumpamaan itu disalahartikan, dampaknya bisa lebih besar daripada yang dibayangkan. Beberapa wali mulai menyatakan bahwa persoalan ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kendali. Jika perlu, tindakan tegas harus diambil sebelum masyarakat semakin terbelah. Sementara itu, Saridin sendiri tidak tampak terganggu. Ia berjalan menyusuri pematang sawah. Seperti biasa, rokok kretek mengepul di tangannya. Beberapa orang yang berpapasan menatapnya dengan rasa ingin tahu yang lebih besar dari biasanya. Ada yang menyalaminya dengan penuh hormat. Ada pula yang sekadar mengangguk singkat, tanpa senyum. Ia merasakan perubahan itu, namun wajahnya tetap tenang. Seorang pemuda mendekatinya dengan nada cemas. Bah, jenengan ora wedi? Wong-wong saiki akeh sing nesu. Saridin tersenyum tipis. Wedi karo opo? Yen sing tak omong bener, Gusti ngerti. Yen salah, yo tak benahi. Jawabannya sederhana, tetapi tidak mengurangi ketegangan yang sedang tumbuh di sekelilingnya. Menjelang malam, bisik-bisik semakin keras. Ada kabar bahwa para wali sedang mempertimbangkan ujian terbuka. Bukan sekadar tanya jawab, tetapi pembuktian nyata. Masyarakat yang sudah terbelah mulai bersiap menyaksikan apapun yang akan terjadi. Sebagian berharap Saridin akan terbukti benar. Sebagian lagi
menanti saat ia dianggap bersalah. Langit Demak kembali diselimuti awan gelap, seperti mengulang suasana malam sebelumnya. Namun kali ini ketegangan terasa lebih luas, bukan hanya di dalam serambi masjid, tetapi di seluruh desa. Api perdebatan yang awalnya kecil, kini mulai membesar. Setiap percakapan, setiap tatapan, seolah menjadi bara yang menambah panas. Saridin mungkin masih duduk santai di warung kopi, tetapi gelombang yang bergerak di sekitarnya tak lagi kecil. Nama yang semula hanya disebut dengan nada heran, kini disebut dengan nada keras baik, sebagai pembela kebenaran atau sebagai ancaman. Dan ketika api mulai menyala, sulit bagi siapapun untuk memadamkannya tanpa meninggalkan bekas. Malam itu, serambi Masjid Agung Demak kembali dipenuhi cahaya lampu minyak. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat nyala api kecil itu bergoyang-goyang, seakan ikut merasakan gelisah yang memenuhi ruangan. Para wali duduk berderet, wajah mereka lebih tegang dibanding pertemuan sebelumnya. Laporan tentang perpecahan di masyarakat terus berdatangan. Perdebatan sudah meluas, bahkan mulai memicu pertengkaran kecil di pasar dan surau. Situasi itu tak bisa lagi dianggap ringan. Seorang wali membuka pembicaraan dengan suara berat. Ia menegaskan bahwa persoalan Saridin bukan lagi soal satu kalimat kontroversial. Kini yang dipertaruhkan adalah kepercayaan umat. Jika dibiarkan tanpa penjelasan yang lebih kuat, masyarakat akan semakin terbelah. Ada yang menganggap Saridin sebagai pembawa hikmah tersembunyi. Ada pula yang menuduhnya sebagai ancaman bagi kemurnian ajaran. Perpecahan semacam itu bisa berujung pada kekacauan yang lebih besar. Beberapa wali mengangguk setuju. Mereka sepakat bahwa sikap Saridin yang santai dan penuh guyon seringkali memancing salah paham. Meski di balik kata-katanya ada maksud tertentu, cara penyampaiannya dianggap terlalu mengguncang. Namun ada pula yang berpendapat bahwa keberanian Saridin mungkin lahir dari keyakinan yang dalam. Ia tidak tampak seperti orang yang mencari sensasi. Ia berbicara dengan tenang, bahkan saat ditekan di hadapan majelis. Perdebatan di antara para wali sendiri berlangsung cukup lama. Ada yang mengusulkan agar Saridin ditegur keras dan diminta berhenti berbicara dengan gaya nyeleneh. Ada yang menyarankan agar ia diberi kesempatan membuktikan pemahamannya secara terbuka. Pada akhirnya satu kesimpulan mulai mengerucut. Kebenaran tidak bisa hanya diukur dari perdebatan kata. Harus ada ujian nyata yang dapat menunjukkan isi batinnya. Keputusan itu tidak diambil dengan ringan. Para wali menyadari bahwa langkah ini akan membawa dampak besar. Jika Saridin gagal, maka masyarakat akan melihat bahwa ucapannya tak memiliki dasar kuat. Namun jika ia mampu menjawab dengan bijak, maka sebagian keraguan mungkin akan sirna. Ujian itu dirancang bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menimbang dengan adil. Sementara itu, kabar bahwa para wali sedang merumuskan keputusan sudah lebih dulu menyebar ke telinga masyarakat. Di warung kopi dan sudut pasar, orang-orang mulai berspekulasi. Katane bakal ana ujian gede, bisik seorang pedagang. Wajah-wajah penuh penasaran terlihat di mana-mana. Sebagian merasa cemas, seolah-olah yang akan diuji bukan hanya Saridin, tetapi juga keyakinan mereka sendiri. Saridin sendiri masih menjalani hari seperti biasa. Ia duduk di tepi sawah memandangi padi yang bergoyang pelan. Beberapa orang mendatanginya, menanyakan kabar, dan menyampaikan deses-deses tentang rencana ujian. Ia hanya tersenyum tipis. Urip iki pancen kebak ujian, katanya pelan. Tak ada nada gentar dalam suaranya. Namun di balik ketenangan itu, ia tentu memahami bahwa yang akan datang bukan perkara ringan. Menjelang larut malam, keputusan akhirnya disepakati. Para wali akan memanggil Saridin kembali dan memberinya serangkaian pertanyaan yang lebih mendalam. Jika perlu, ujian akan diperluas menjadi pembuktian di hadapan masyarakat. Langkah ini diambil agar tak ada lagi ruang bagi spekulasi liar. Semua akan disaksikan secara terbuka. Angin malam bertiup lebih dingin ketika majelis dibubarkan. Lampu-lampu minyak dipadamkan satu persatu. Namun, bara persoalan justru semakin menyala. Para wali sadar bahwa mereka telah memilih jalan yang akan membawa cerita ini ke babak baru. Saridin bukan lagi sekadar sosok yang dibicarakan di warung kopi. Ia akan berdiri di tengah perhatian seluruh Demak. Di kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Desa tampak tenang. Tetapi ketenangan itu hanya permukaan. Di baliknya, rasa penasaran dan ketegangan terus tumbuh. Ujian yang akan datang bukan sekadar adu argumen. Ia akan menjadi penentu arah apakah Saridin akan semakin terpuruk oleh tuduhan, atau justru berdiri lebih tegak di hadapan umat.
Pagi itu serambi Masjid Agung Demak kembali dipenuhi orang. Santri-santri duduk bersila lebih rapi dari biasanya. Masyarakat berdiri berjejal di halaman, mencoba melihat dari sela-sela tiang kayu. Kabar tentang ujian untuk Saridin telah menyebar luas, membuat banyak orang ingin menyaksikan sendiri bagaimana pertemuan itu berlangsung. Suasana tidak hanya tegang, tetapi juga penuh rasa penasaran. Saridin datang seperti biasa, tanpa pengawalan, tanpa ekspresi gelisah. Sarungnya masih sederhana, pecinya agak miring, rokok kretek terselip di jari. Ia memberi salam dengan suara lantang, lalu duduk di tempat yang telah disediakan. Kali ini tidak ada guyon pembuka. Tatapan para wali cukup untuk membuat suasana terasa berbeda. Ini bukan lagi sekadar klarifikasi, melainkan ujian yang akan disaksikan banyak mata. Seorang wali yang dikenal tegas membuka majelis. Suaranya tenang, namun mengandung tekanan. Saridin, engkau sering berbicara tentang makna dan isi hati, maka kami ingin mengujimu. Bagaimana hukum seseorang yang berbuat dosa, lalu bertobat kemudian mengulanginya lagi, dan bertobat lagi? Apakah tobatnya diterima? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti beban berat. Banyak orang di halaman masjid menunduk, seolah pertanyaan itu menyentuh kehidupan mereka sendiri. Saridin tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai kayu sejenak, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Tobit tetap bisa ditambah, katanya tenang. Beberapa orang terkejut mendengar jawaban cepat itu. Namun Saridin melanjutkan, nanging kudu tobat sing tenan. Dudu mong ucapan nang lambe. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan memahami perjuangan manusia yang sering jatuh bangun melawan hawa nafsu. Yang penting bukan seberapa sering seseorang terjatuh, tetapi apakah ia sungguh ingin bangkit. Beberapa wali saling pandang. Jawaban itu tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sederhana. Seorang wali bertanya lagi, bagaimana jika orang itu terus mengulang dosa yang sama? Apakah itu tidak berarti ia mempermainkan tobat? Pertanyaan lanjutan itu membuat suasana makin hening. Saridin mengangguk pelan, seolah mengakui kerumitan persoalan. Ia lalu menjelaskan dengan perumpamaan sederhana. Menurutnya, orang yang terus jatuh dalam dosa, tetapi tetap ingin kembali kepada Tuhan, adalah orang yang sedang berjuang. Perjuangan itu tidak selalu berhasil dalam sekali langkah. Wong sing perang karo nafsune ora langsung menang, ujarnya. Namun ia juga menegaskan bahwa tobat yang hanya formalitas, tanpa niat memperbaiki diri, tidak memiliki makna. Yen mung wedi dihukum, atine durung resik, tambahnya. Penjelasan itu membuat sebagian santri terlihat tersentuh. Mereka menyadari bahwa kehidupan manusia memang penuh kesalahan. Namun beberapa wali masih tampak belum puas. Salah satu dari mereka mengingatkan bahwa jawaban seperti itu bisa membuat orang merasa aman dalam dosa. Saridin mendengarkan tanpa tersinggung. Ia lalu berkata dengan nada lebih serius, "Sing ngegawe wong sembrono iku dudu rahmate Gusti, nanging pikiran sing ora gelem berubah." Kalimat itu membuat suasana kembali bergetar. Saridin menegaskan bahwa rahmat Tuhan bukan alasan untuk meremehkan kesalahan, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia menyebut bahwa putus asa dari rahmat Tuhan justru lebih berbahaya. Jika orang merasa tobatnya pasti ditolak, ia bisa berhenti berusaha sama sekali. Namun jika orang merasa selalu diberi kesempatan, ia terdorong untuk terus mencoba. Di halaman, beberapa warga mengusap mata. Mereka merasa jawaban itu menyentuh pengalaman pribadi mereka. Di sisi lain, sebagian wali mulai menyadari bahwa Saridin tidak sedang bermain-main. Ia berbicara dengan keyakinan yang lahir dari pemahaman hidup sehari-hari. Namun, tetap ada kegelisahan. Cara penyampaiannya yang santai dan penuh perumpamaan membuat sebagian khawatir akan disalahartikan. Majelis belum selesai. Seorang wali menutup sesi pertama dengan pernyataan bahwa jawaban Saridin akan dipertimbangkan bersama. Ujian ini belum menentukan apapun, tetapi telah membuka gambaran tentang cara berpikirnya. Saridin menunduk sebentar sebagai tanda hormat, lalu kembali duduk dengan tenang. Angin siang bertiup pelan melewati halaman masjid. Wajah-wajah yang tadi tegang, kini dipenuhi campuran rasa kagum dan bingung. Ujian pertama telah dilewati tanpa ledakan besar, namun ketegangan belum hilang. Justru semakin terasa bahwa pertanyaan berikutnya akan lebih tajam. Dan Saridin, yang tampak santai di tengah sorotan, sedang melangkah semakin dalam kepusaran yang belum tentu mudah ia lewati. Siang itu matahari bersinar terik di atas halaman Masjid Agung Demak,
tetapi suasana di Serambi tetap terasa dingin. Ujian pertama tentang taubat telah selesai. Namun, wajah para wali menunjukkan bahwa perkara belum usai. Masyarakat yang sejak pagi menunggu tidak beranjak. Mereka sadar, pertanyaan berikutnya akan menentukan arah penilaian terhadap Saridin. Beberapa santri duduk lebih tegak, menyiapkan diri untuk mendengar jawaban yang mungkin kembali mengguncang. Seorang wali yang dikenal berhati-hati membuka pembicaraan berikutnya. Suaranya tidak meninggi, tetapi jelas dan tegas. Saridin, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang meninggalkan salat, tetapi rajin bersedekah dan menolong sesama? Apakah amalnya diterima? Pertanyaan itu membuat banyak orang terdiam. Salat adalah tiang agama, kewajiban yang tak bisa digantikan. Namun di sisi lain, sedekah dan membantu sesama juga perbuatan mulia. Dilema itu terasa nyata. Saridin mengusap dagunya pelan, seolah menimbang kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia tidak langsung menjawab dengan gurauan seperti biasanya. Sedekah tetap ana nailin, katanya perlahan. Bisik-bisik terdengar di antara para santri. Namun Saridin segera melanjutkan. Nanging ninggal salat kui kaya omah tanpa atap. Perumpamaan itu membuat beberapa orang mengangkat kepala. Ia menjelaskan bahwa sedekah dan kebaikan kepada sesama ibarat dinding dan pondasi sebuah rumah. Rumah itu bisa berdiri kokoh dan memberi manfaat, tetapi tanpa atap, rumah itu akan mudah kemasukan hujan dan angin. Salat kui sambungan langsung karo Gusti, ujarnya. Yen sambungan kui diputus, urip bakal gampang kebanjiran masalah. Penjelasannya sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam. Beberapa wali terlihat mengangguk pelan. Jawaban itu tidak menolak pentingnya sholat, bahkan menegaskannya sebagai fondasi utama. Namun seorang wali lain menyela dengan nada lebih keras. Apakah itu berarti amal orang yang meninggalkan salat masih bisa diterima? Pertanyaan lanjutan itu membuat suasana kembali tegang. Banyak orang menunggu apakah Saridin akan kembali melontarkan kalimat yang bisa disalahpahami. Saridin menatap ke arah kerumunan di halaman, lalu kembali menoleh pada para wali. Gusti Allah luwih ngerti timbang aku, katanya pelan. Ia menambahkan bahwa manusia tidak berhak memastikan diterima atau tidaknya amal seseorang. Namun yang jelas, meninggalkan salat adalah kekurangan besar yang harus diperbaiki. Ojo nganti wong rumangsa cukup karo sedekah terus lali kewajiban, ucapnya dengan nada lebih serius dari sebelumnya. Penjelasan itu membuat beberapa santri saling pandang. Mereka menyadari bahwa Saridin tidak sedang meremehkan salat. Ia justru menekankan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak bisa diganti dengan amal sosial semata. Namun cara ia membingkai jawaban dengan perumpamaan tetap terasa berbeda dari kebiasaan majelis yang lebih formal. Disitulah ketegangan kembali muncul. Seorang wali kembali mengingatkan bahwa bahasa perumpamaan bisa berbahaya jika dipahami setengah-setengah. Saridin mengangguk tanpa membantah. Ia mengakui bahwa kata-kata memang punya risiko. Namun menurutnya, banyak orang desa lebih mudah memahami gambaran rumah tanpa atap daripada dalil panjang yang sulit dicerna. Yen dakwah mung kanggo wong sing wis paham, wong cilik bakal ninggal, katanya. Angin siang mulai terasa lebih kencang, menggerakkan tirai kain di sudut Serambi. Masyarakat yang berdiri di halaman tampak terdiam, merenungkan jawaban yang baru saja mereka dengar. Bagi sebagian orang, ucapan Saridin terasa masuk akal. Bagi sebagian lain, gaya bicaranya tetap dianggap terlalu bebas. Namun satu hal tak bisa dipungkiri. Ia tidak lari dari pertanyaan. Ia menjawab dengan keyakinan yang lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Majelis kembali sunyi. Untuk beberapa saat, para wali berdiskusi singkat dengan suara pelan. Ujian kedua ini tidak menghasilkan ledakan besar, tetapi juga tidak menghilangkan keraguan. Saridin telah menunjukkan bahwa ia tidak menolak syariat. Ia hanya menyampaikannya dengan cara berbeda. Perbedaan itu yang terus memicu perdebatan. Ketika sesi berakhir, matahari mulai condong ke barat. Bayangan tiang-tiang masjid memanjang di lantai kayu. Saridin tetap duduk tenang, seolah tidak merasa baru saja melewati ujian penting. Namun di balik ketenangan itu, semua orang tahu bahwa pertanyaan berikutnya mungkin akan lebih berat. Dan semakin dalam ujian ini berlangsung, semakin jelas bahwa yang sedang diuji bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keberanian dan keteguhan hati. Sore itu, bayangan tiang-tiang Masjid Agung Demak memanjang di lantai Serambi, seakan ikut menandai panjangnya perdebatan yang telah berlangsung. Ujian tentang tobat dan salat telah dilewati Saridin dengan jawaban yang membuat sebagian orang terdiam.
Tetapi tidak semua merasa puas. Di wajah beberapa wali terlihat kegelisahan yang belum mereda. Mereka sadar, setiap kalimat yang keluar dari mulut Saridin terus memicu gelombang di tengah masyarakat. Ketika majelis hari itu ditutup, kabar tentang jawaban-jawabannya langsung menyebar seperti bara yang tertiup angin. Di pasar, orang-orang mulai memperdebatkan perumpamaan rumah tanpa atap. Ada yang berkata Saridin benar karena menegaskan pentingnya sholat. Namun ada pula yang memotong ceritanya menjadi setengah kalimat. Seolah-olah ia membenarkan orang meninggalkan kewajiban. Potongan-potongan ucapan yang tak utuh itu justru membuat suasana semakin panas. Di surau-surau kecil, beberapa kiai muda mulai mengeluarkan peringatan. Mereka meminta jamaahnya berhati-hati mendengarkan ajaran yang tidak disampaikan secara langsung dari kitab. Bahasa perumpamaan bisa menyesatkan jika tidak dipahami dengan benar, ujar salah satu dari mereka. Ucapan itu cepat menyebar, membentuk barisan kecil orang-orang yang mulai menjaga jarak dari Saridin. Namun di sisi lain, rakyat kecil justru merasa lebih dekat dengannya. Seorang petani tua berkata di warung kopi, "Aku malah luwih mudeng. Nenek dijelaske nganggo contoh kaya ngono." Baginya, bahasa sederhana Saridin terasa lebih menyentuh daripada istilah yang sulit dipahami. Dari sinilah garis pemisah semakin jelas, bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal cara memahami agama. Kegelisahan para wali pun bertambah. Laporan tentang perdebatan di berbagai desa terus berdatangan. Ada pertengkaran kecil di pasar, ada perdebatan sengit di antara santri, bahkan ada keluarga yang berbeda pendapat tentang Saridin. Situasi itu mulai mengarah pada perpecahan yang nyata. Bagi para wali menjaga persatuan umat adalah tanggung jawab besar. Mereka tidak bisa membiarkan situasi ini terus berkembang tanpa kejelasan. Sebuah pertemuan tertutup kembali diadakan di serambi masjid. Lampu minyak dinyalakan meski langit belum sepenuhnya gelap. Suara-suara di luar terdengar lebih keras dari biasanya. Para wali membahas kemungkinan bahwa ucapan Saridin telah melewati batas. Ada yang mengusulkan agar ia ditegur secara terbuka di hadapan masyarakat. Ada pula yang menyarankan agar keputusan lebih tegas diambil untuk menghentikan pengaruhnya. Di tengah diskusi itu, satu kata mulai disebut dengan lebih jelas. Sesat. Kata itu tidak diucapkan dengan ringan, tetapi dengan nada penuh pertimbangan. Jika benar Saridin dianggap menyimpang dari pemahaman yang selama ini dijaga, maka umat perlu diberi peringatan. Namun keputusan seperti itu juga berisiko besar. Menyematkan label sesat berarti membuka pintu konflik yang lebih luas. Sementara itu, Saridin tetap menjalani hari-harinya tanpa perubahan berarti. Ia duduk di tepi sawah, menghisap rokok, sambil memandangi padi yang mulai menguning. Beberapa orang datang mendekat dengan wajah cemas. "Mbah, jenengan saiki akeh sing ngomong sesat?" bisik seorang pemuda. Saridin tersenyum tipis. "Sesat utawa ora, sing ngerti Gusti," jawabnya pelan. Tidak ada nada marah atau takut dalam suaranya. Namun, ketenangan itu tidak serta-merta meredakan gelombang yang terus membesar. Di beberapa desa, ada yang mulai melarang anak-anaknya mendekati Saridin. Di tempat lain, justru semakin banyak orang ingin berguru padanya. Dua arus itu bergerak berlawanan, saling memperkuat jarak yang sudah tercipta. Tuduhan sesat bukan lagi sekadar bisik-bisik, tetapi mulai terdengar lantang. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun kering berterbangan di halaman masjid. Para wali sadar bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan menggantung. Jika tidak segera diambil langkah tegas, perpecahan akan semakin dalam. Dan di tengah pusaran itu, nama Saridin berdiri sebagai pusat perhatian dipuji dan dicurigai dalam waktu yang bersamaan. Api perdebatan kini bukan lagi sekadar percikan kecil. Ia telah menyala terang, menerangi sekaligus membakar. Tuduhan sesat menggema di berbagai sudut Demak, menandai bahwa perjalanan Saridin memasuki tahap yang lebih berbahaya. Apapun keputusan selanjutnya, tak akan ada jalan kembali seperti sebelumnya. Beberapa hari setelah tuduhan sesat mulai terdengar lantang, suasana Demak berubah drastis. Halaman Masjid Agung Demak tak lagi sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi pusat pembicaraan yang tak kunjung reda. Orang-orang datang bukan hanya untuk salat, melainkan untuk bertukar kabar, memperdebatkan ucapan Saridin, dan mencari kepastian tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nama itu kini terdengar di setiap sudut, dari lorong pasar hingga pematang sawah. Di pasar, perdebatan seringkali memanas hingga suara meninggi. Seorang pedagang kain bersikeras bahwa Saridin telah melewati batas. Agama ora kanggo digoyang
nganggo guyon, katanya keras. Namun seorang petani di sebelahnya membantah. Dewike, orang ngoyak-oyak aturan, mung ngajak mikir. Perdebatan itu tak pernah bener-bener selesai. Setiap argumen dibalas dengan argumen lain. Seakan tidak ada titik temu yang mungkin dicapai. Di surau-surau kecil, beberapa kiai lokal mulai mengingatkan jamaahnya untuk berhati-hati. Mereka menekankan pentingnya mengikuti ajaran yang sudah jelas dasarnya. Tanpa menyebut nama secara langsung, pesan itu mudah dipahami oleh semua yang hadir. Di sisi lain, di rumah-rumah sederhana, banyak keluarga yang justru merasa tergerak oleh kata-kata Saridin. Mereka merasa ajaran yang disampaikan dengan bahasa sehari-hari lebih mudah menyentuh hati. Perpecahan itu tidak selalu tampak dalam bentuk pertengkaran terbuka. Kadang ia hadir dalam keheningan yang canggung. Di antara dua sahabat yang berbeda pandangan. Di antara ayah dan anak yang mulai tidak sepakat tentang siapa yang benar. Demak yang sebelumnya terasa utuh, kini seperti terbelah menjadi dua arus besar. Satu arus mempertahankan ketertiban dan kehati-hatian. Arus lain menginginkan cara yang lebih dekat dengan kehidupan nyata. Para wali menerima laporan demi laporan tentang ketegangan itu. Mereka menyadari bahwa persoalan ini sudah melewati batas majelis. Jika tidak segera diambil langkah yang jelas, perpecahan bisa semakin dalam. Beberapa dari mereka mulai berpikir bahwa ujian lanjutan harus dilakukan dengan cara yang lebih terbuka. Masyarakat perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya ada di balik keberanian Saridin. Sementara itu, Saridin tetap menjalani hari-harinya tanpa perubahan mencolok. Ia masih duduk di warung kopi, mendengarkan orang-orang berbicara tentang dirinya, seolah ia tidak ada di sana. Kadang ia hanya tersenyum, kadang ia menepuk pundak orang yang terlihat terlalu marah. "Ojo gampang nesu," katanya pelan suatu ketika. Namun ketenangan itu tidak mampu menghentikan gelombang yang terus bergerak. Suatu sore, sekelompok pemuda mendatangi rumahnya. Mereka meminta penjelasan langsung, ingin memastikan apakah benar ia bermaksud menentang para wali. Saridin menjawab dengan tenang bahwa ia tidak menentang siapapun. Ia hanya mengajak orang memahami makna di balik aturan. "Yen ngerti maknane, wong ora bakal gampang goyah," ujarnya. Namun, penjelasan itu tidak selalu cukup untuk meredakan kecurigaan. Di sisi lain, beberapa pengikut setianya mulai menunjukkan sikap berlebihan. Mereka membela Saridin dengan nada keras, bahkan terkadang merendahkan pihak yang berbeda pandangan. Hal itu justru memperkeruh keadaan. Perpecahan yang semula hanya berupa perdebatan, kini mulai mengarah pada sikap saling menjauh. Setiap kelompok merasa berada di sisi kebenaran masing-masing. Malam hari di Demak tak lagi terasa setenang dulu. Bisik-bisik tentang kemungkinan ujian lebih berat terdengar di berbagai tempat. Ada yang mengatakan para wali sedang merancang pembuktian nyata, bukan sekadar tanya jawab. Masyarakat menunggu dengan campuran harap dan cemas. Mereka sadar bahwa langkah berikutnya akan menentukan arah cerita ini. Angin malam berhembus melewati sawah dan ganggang sempit desa. Di kejauhan, suara azan berkumandang lembut. Namun di balik suara itu, ketegangan masih menggantung. Perpecahan umat kini menjadi kenyataan yang tak bisa diabaikan. Dan di tengah semua itu, Saridin berdiri sebagai sosok yang dipuja sekaligus dicurigai menjadi pusat pusaran yang semakin sulit dihentikan. Pagi itu, langit Demak tampak cerah, tetapi suasana di belakang Masjid Agung Demak justru dipenuhi ketegangan. Di sana mengalir sungai yang cukup lebar. Airnya deras setelah hujan beberapa hari terakhir. Ratusan orang berkumpul di tepiannya. Santri, petani, pedagang, bahkan bangsawan berdiri berdesakan. Kabar bahwa Saridin akan menjalani ujian terbuka telah menyedot perhatian banyak orang. Ini bukan lagi sekadar tanya jawab di serambi. Hari ini pembuktian nyata akan dilakukan. Para wali berdiri di sisi yang lebih tinggi, mengamati kerumunan dengan wajah serius. Salah seorang di antara mereka melangkah maju dan mengumumkan tantangan yang telah disepakati. Saridin diminta menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu atau jembatan kayu yang biasa dipakai warga. Gunakan sesuatu yang sederhana, uhar. Sang wali menekankan bahwa ujian ini akan menunjukkan apakah keberanian dan ucapannya memiliki dasar kekuatan atau sekadar permainan kata. Bisik-bisik langsung menyebar di antara penonton. Beberapa orang memandang sungai dengan cemas. Arusnya terlihat cukup kuat untuk menyeret siapapun yang terjatuh. Di tengah kerumunan itu, Saridin berdiri dengan sarung lusuh dan peci miringnya. Rokok kretek masih mengepul di tangannya. Ia tidak menunjukkan tanda panik. Ia hanya memandang sungai beberapa saat, seolah menilai jarak dan arusnya.
Kemudian, dengan gerakan yang hampir tak terduga, ia merogoh kantong sarungnya dan mengeluarkan sebatang lidi kecil. Lidi itu tipis, biasa dipakai untuk membersihkan halaman. Kerumunan langsung gaduh. Beberapa orang tertawa tak percaya. Ada yang berbisik bahwa ini pasti hanya lelucon. Namun, Saridin tidak tersenyum lebar seperti biasanya. Ia berjalan mendekati tepi sungai, menancapkan lidi itu ke tanah, dan memegangnya dengan mantap. Dengan langkah pelan, ia menginjakkan kakinya pada ujung lidi tersebut. Ajaibnya, lidi itu tidak patah. Justru terlihat memanjang di atas permukaan air, seolah menjadi titian tipis yang membentang dari satu sisi ke sisi lain. Kerumunan mendadak hening, hanya suara air sungai yang terdengar. Saridin melangkah perlahan, menjaga keseimbangan dengan kedua tangan terbuka. Setiap langkahnya membuat jantung penonton berdegup lebih kencang. Beberapa orang menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Lidi yang semula tampak rapuh, kini seolah menjadi jembatan tipis yang kokoh di bawah kakinya. Saridin berjalan santai, bahkan sempat menoleh ke arah kerumunan. "Sing penting seimbang," ucapnya pelan. Suaranya terdengar jelas di antara kesunyian. Ketika akhirnya ia sampai di seberang sungai, sorak-sorai meledak. Sebagian orang berteriak takbir, sebagian lain beristighfar. Sementara ada pula yang berdiri kaku tanpa suara. Para wali menatap dengan ekspresi sulit ditebak. Ujian yang dimaksudkan untuk membuktikan ternyata melahirkan kejutan besar. Saridin tidak berhenti di sana. Ia kembali melangkah menyeberangi sungai dengan cara yang sama, lalu menjejakkan kaki di tanah tempat ia memulai. Begitu kakinya menyentuh daratan, lidi itu kembali ke bentuk semula sebatang kecil yang tak lagi memanjang. Kerumunan kembali riuh. Beberapa orang berlutut, menganggap itu karamah. Namun tak sedikit pula yang mencibir dan menyebutnya sihir. Tuduhan dan pujian bercampur menjadi satu, membuat suasana semakin sulit dikendalikan. Salah satu wali melangkah mendekat dengan wajah tegang. Ia bertanya, apa maksud Saridin melakukan hal itu? Saridin menjawab singkat, bahwa sungai adalah kehidupan, dan keseimbangan adalah kunci. Tanpa keseimbangan, sekuat apapun jembatan tak akan berguna. Ucapannya terdengar seperti perumpamaan lain, tetapi kali ini disertai bukti yang tak bisa diabaikan. Kerumunan perlahan mulai bubar, namun perdebatan justru semakin panas. Ada yang yakin mereka telah menyaksikan karamah, ada yang menolak dan menyebutnya tipu daya. Ujian jembatan lidi bukan hanya pembuktian fisik, melainkan percikan baru yang menyulut api perpecahan lebih besar. Di tepi sungai yang kembali tenang, para wali berdiri dalam diam. Mereka sadar bahwa langkah ini belum menyelesaikan apapun. Justru sebaliknya, ia membuka babak baru yang lebih berbahaya. Dan Saridin, yang kini kembali menghisap rokoknya dengan santai, berdiri di tengah badai yang semakin tak terduga arahnya. Peristiwa di tepi sungai itu menyebar ke seluruh Demak lebih cepat dari kabar sebelumnya. Orang-orang yang menyaksikan langsung jembatan lidi menceritakannya dengan mata berbinar. Sementara yang hanya mendengar dari mulut ke mulut menambahkan warna sesuai keyakinan masing-masing. Di pasar, di surau, bahkan di pematang sawah, satu pertanyaan terus diulang. Apakah yang terjadi benar-benar karamah atau sekadar tipuan yang memperdaya mata? Di halaman Masjid Agung Demak, para santri berkelompok membicarakan kejadian itu dengan suara tertahan. Beberapa di antara mereka mengaku melihat sendiri lidi itu memanjang seperti titian nyata. Namun ada juga yang bersikeras bahwa jarak pandang dan kerumunan bisa menipu penglihatan. Perdebatan itu tidak lagi tenang. Nada suara mulai meninggi, dan rasa saling curiga semakin terasa. Para wali kembali berkumpul dalam suasana yang lebih berat dari sebelumnya. Ujian yang dimaksudkan untuk memberi kejelasan justru melahirkan kebingungan baru. Jika mereka mengakui kejadian itu sebagai karamah, berarti mereka harus menerima bahwa Saridin memiliki sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Namun, jika mereka menyebutnya sihir atau tipuan, mereka harus mampu membuktikan tuduhan itu di hadapan umat yang sudah menyaksikan sendiri. Salah seorang wali menyampaikan kekhawatirannya bahwa masyarakat bisa teralihkan dari esensi agama. Mereka mungkin lebih terpikat pada keajaiban daripada makna. Yang lain menambahkan bahwa karamah bukanlah ukuran utama kesalehan. Banyak orang saleh yang tidak pernah menunjukkan keajaiban apapun. Percakapan di antara para wali semakin rumit, karena tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan semua pihak. Di tengah pusaran perdebatan itu, Saridin tetap menjalani rutinitasnya. Ia duduk di warung kopi seperti biasa, mendengarkan orang-orang yang memperdebatkan dirinya seolah ia tak ada di sana.
Seorang pemuda dengan nada kagum berkata bahwa ia telah menyaksikan sendiri bagaimana lidi itu memanjang. Namun seorang pria lain menimpali bahwa mungkin ada cara tertentu yang tak terlihat oleh mata awam. Saridin hanya tersenyum tipis, tak membela diri, tak pula menyanggah. Ketika akhirnya seseorang bertanya langsung kepadanya, apakah itu karamah? Saridin menjawab singkat, "Sing penting pesane, duduk kerane." Ia menegaskan bahwa keseimbangan adalah inti dari peristiwa itu. Tanpa keseimbangan, orang mudah terjatuh, entah di atas jembatan kayu atau di atas lidi sekalipun. Namun jawaban itu justru menambah tafsir baru. Ada yang menilai ia merendah, ada pula yang merasa ia menghindari penjelasan. Sementara itu, kelompok yang menentangnya semakin lantang. Beberapa kiai lokal mulai mengingatkan jamaahnya agar tidak terpesona oleh hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mereka menekankan bahwa keajaiban bukan bukti mutlak kebenaran. Tuduhan sihir mulai terdengar lebih jelas, meski tanpa bukti nyata. Kata-kata itu menyebar, memecah masyarakat menjadi dua kubu yang semakin tegas. Kerumunan yang semula hanya penasaran, kini berubah menjadi barisan pendukung dan penentang. Di beberapa sudut desa, perdebatan hampir berujung pada keributan. Keluarga yang sebelumnya akur, kini berbeda pendapat. Para wali melihat situasi ini dengan rasa cemas yang semakin dalam. Ujian yang dimaksudkan untuk mengakhiri spekulasi justru memperluas jurang. Malam itu, angin bertiup lebih dingin. Lampu-lampu minyak di halaman masjid bergoyang pelan. Para wali menyadari bahwa langkah selanjutnya harus lebih tegas dan lebih jelas. Mereka tidak bisa membiarkan umat terus terumbang-ambing antara kagum dan curiga. Jika perlu, ujian yang lebih berat harus diberikan, ujian yang tidak menyisakan ruang untuk tafsir ganda. Di sisi lain, Saridin berdiri di tepi sawah, memandangi langit yang mulai gelap. Ia tahu gelombang yang bergerak semakin besar, namun wajahnya tetap tenang. Peristiwa jembatan lidi telah menjadi simbol baru dalam perdebatan ini bagi sebagian orang. Ia adalah bukti karamah. Bagi yang lain, ia adalah tanda bahaya. Dan di antara dua keyakinan itu, badai yang lebih besar tampak mulai mengumpulkan tenaga. Beberapa hari setelah peristiwa jembatan lidi, suasana Demak belum juga reda. Perdebatan semakin keras, bahkan mulai merambat ke desa-desa sekitar. Untuk meredakan kegaduhan yang tak kunjung selesai, para ulama dan tokoh masyarakat sepakat mengadakan pertemuan terbuka di balai desa. Tempat itu dipilih agar semua pihak bisa mendengar langsung dan tidak lagi bergantung pada kabar setengah-setengah. Pagi itu, balai desa penuh sesak. Orang-orang berdiri hingga ke halaman, menunggu apa yang akan terjadi. Saridin datang tanpa pengawalan, mengenakan sarung yang sama dan peci yang sedikit miring. Tidak ada raut tegang di wajahnya. Ia berjalan melewati kerumunan yang sebagian menatapnya penuh hormat, sebagian lagi dengan pandangan curiga. Di bagian depan balai desa, para ulama duduk berderet dengan wajah serius. Di antara mereka hadir perwakilan dari Masjid Agung Demak, menandakan bahwa persoalan ini sudah dianggap penting bagi seluruh wilayah. Pertemuan dibuka dengan suara lantang salah seorang ulama senior. Ia menjelaskan bahwa perpecahan umat tidak boleh dibiarkan. Ucapan dan tindakan Saridin telah memicu tafsir yang berbeda-beda, dan hari ini semua akan diminta penjelasan yang tegas. Kerumunan hening. Hanya suara angin yang terdengar menyusup di sela-sela bambu balai desa. Saridin dipersilakan berdiri di tengah. Seorang ulama muda langsung bertanya dengan nada keras, "Apakah engkau mengakui bahwa caramu berbicara telah membuat umat terbelah?" Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan. Saridin menatap lurus dan menjawab pelan bahwa ia tidak pernah berniat memecah siapapun. Ia hanya mengajak orang memahami makna, bukan sekadar menghafal aturan. Namun sebagian orang di kerumunan terdengar mendesah tidak puas. Ulama lain menyela dengan lebih tegas. "Apakah engkau menganggap dirimu lebih benar dari para wali?" Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Beberapa orang mulai berbisik. Saridin menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa kebenaran bukan milik satu orang, melainkan milik Tuhan. "Aku ora tahu rumangsa luwih bener," katanya. "Aku mung ngomong sing tak pahami saka uripku." Namun jawaban itu tidak sepenuhnya meredakan ketegangan. Beberapa ulama berpendapat bahwa bahasa yang terlalu bebas dapat menyesatkan orang awam. Mereka menyebut bahwa dalam agama ada batas yang tidak boleh dilampaui, bahkan demi tujuan baik sekalipun. Perdebatan berlangsung cukup lama, dengan nada yang semakin meninggi. Di luar balai desa, kerumunan mulai bergerak gelisah. Akhirnya, seorang ulama senior berdiri dan mengangkat tangan.
meminta semua kembali tenang. Ia menyampaikan bahwa jika Saridin tidak bersedia menyesuaikan cara dakwahnya dengan pemahaman yang lebih umum, maka ia bisa dianggap menyimpang dari jalur yang telah disepakati. Kata sesat tidak diucapkan secara langsung, tetapi ancamannya terasa jelas. Beberapa orang di kerumunan menahan napas, menunggu reaksi Saridin. Saridin terdiam sejenak. Wajahnya tidak berubah. Ia lalu berbicara dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa jika apa yang ia lakukan dianggap salah, ia siap memperbaiki diri. Namun ia juga mengingatkan bahwa memvonis seseorang dengan mudah bisa melukai banyak hati. "Si ngerti isi hati kui Gusti," ucapnya perlahan. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Di antara para ulama, terlihat perbedaan sikap. Ada yang tetap keras, ada pula yang mulai ragu. Pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan bulat. Tidak ada pengumuman resmi tentang vonis, tetapi bayangan tuduhan sudah terlanjur menggantung di udara. Masyarakat yang hadir pulang dengan perasaan campur aduk. Sebagian merasa Saridin semakin terpojok, sebagian lagi justru semakin simpati. Menjelang sore, balai desa mulai sepi. Saridin melangkah keluar tanpa tergesa. Di kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar samar. Namun di balik ketenangan itu, semua orang tahu bahwa konflik belum selesai. Pertemuan terbuka justru memperjelas jurang yang ada. Dan jika belum ada keputusan yang memuaskan, kemungkinan ujian yang lebih berat akan segera menyusul. Ujian yang tak lagi sekadar kata-kata, tetapi mungkin melibatkan risiko yang lebih nyata. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa yang menggantung tanpa keputusan, para ulama akhirnya menyepakati satu langkah terakhir. Jika kata-kata dan perumpamaan tidak lagi cukup untuk memberi kejelasan, maka pembuktian nyata harus dilakukan. Kabar itu menyebar cepat. Saridin akan menghadapi ujian pamungkas di lapangan luas dekat Masjid Agung Demak, ujian yang tidak bisa ditafsirkan dengan mudah, ujian yang mempertaruhkan keselamatan. Sejak pagi, lapangan sudah dipenuhi orang. Matahari bersinar terik, namun tak seorang pun beranjak. Para pedagang kaki lima memanfaatkan keramaian, tetapi wajah-wajah penonton tetap tegang. Di tengah lapangan, kayu-kayu kering ditumpuk tinggi membentuk lingkaran besar. Bau getah dan kayu tua tercium kuat. Semua orang tahu apa yang akan terjadi ketika api dinyalakan. Para ulama berdiri di sisi lapangan dengan wajah serius. Salah satu dari mereka mengumumkan bahwa ujian ini bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menunjukkan kebenaran. Jika Saridin benar memiliki kedekatan dengan Tuhan, sebagaimana diyakini sebagian orang, maka pertolongan akan menyertainya. Namun jika tidak, maka kenyataan akan berbicara dengan sendirinya. Kerumunan mendesah pelan mendengar pernyataan itu. Saridin datang dengan langkah santai seperti biasa. Sarung lusuhnya berkibar tertiup angin. Rokok kretek masih terselip di jari. Seolah ia sedang menuju sawah, bukan ke tengah lapangan yang dipenuhi kayu bakar. Beberapa orang menatapnya dengan rasa kagum. Sebagian lain dengan kekhawatiran mendalam. Ia berhenti di depan tumpukan kayu dan memandangnya tanpa gentar. Ketika api mulai dinyalakan, suara kayu retak terdengar jelas. Lidah api menjilat tinggi, membubung ke udara. Panasnya terasa hingga beberapa langkah jauhnya. Kerumunan spontan mundur. Asap tebal mengepul, menyelimuti sebagian lapangan. Beberapa anak kecil menangis karena ketakutan. Suasana berubah mencekam dalam sekejap. Seorang ulama memberi isyarat bahwa saatnya telah tiba. Semua mata tertuju pada Saridin. Ia mematikan rokoknya, meletakkannya di tanah, lalu menatap kobaran api di depannya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Namun, tidak ada tanda ragu. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. Kerumunan menahan napas ketika kakinya menyentuh tepi lingkaran api. Panas menyengat, membuat udara terasa berat. Beberapa orang menutup mata, tak sanggup melihat. Namun Saridin terus melangkah masuk ke dalam kobaran itu. Api membungkus tubuhnya, menyala tinggi hingga menutupi pandangan. Teriakan dan istighfar bercampur di udara. Detik-detik terasa begitu panjang. Api terus berkobar. Kayu terus retak. Namun di tengah kobaran itu, siluet tubuh Saridin masih terlihat berdiri tegak. Tidak ada jeritan kesakitan. Tidak ada tanda panik. Beberapa orang membuka mata perlahan, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Di antara asap dan api, ia tampak tetap utuh. Beberapa saat kemudian, Saridin melangkah keluar dari lingkaran api. Asap masih mengepul di sekelilingnya. Keringat terlihat di dahinya, tetapi sarung dan bajunya tidak terbakar. Kerumunan terdiam, seolah
Waktu berhenti, lalu suara takbir pecah dari satu sudut, disusul sorakan dari yang lain. Namun di sisi berbeda, ada pula yang berdiri kaku, menolak percaya. Para ulama menatap dengan ekspresi sulit ditebak. Tidak ada kata yang langsung terucap. Ujian yang dimaksudkan untuk memberi kepastian justru meninggalkan kebisuan. Saridin mengambil rokoknya kembali, menyalakannya dengan bara kecil yang masih tersisa di tanah. Api luwih panas ing enjero ati wong sing kebak nesu, ucapnya pelan. Lapangan tetap ramai, tetapi suasana berubah. Kekaguman dan kecurigaan bercampur menjadi satu. Ujian api tidak mengakhiri perdebatan, melainkan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Beberapa orang yakin mereka telah menyaksikan karamah yang nyata. Sebagian lain semakin keras menyebutnya sihir. Matahari mulai condong ke barat, menyinari asap yang perlahan menghilang. Namun bayangan peristiwa itu akan bertahan lama di ingatan setiap orang yang hadir. Ujian pamungkas telah dilakukan, dan kini bukan hanya Saridin yang diuji, melainkan juga keyakinan seluruh Demak terhadap apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Lapangan yang tadi dipenuhi teriakan, kini berubah menjadi lautan hening. Asap masih menggantung tipis di udara, menyisakan bau kayu terbakar yang menusuk hidung. Orang-orang berdiri terpaku, menatap sosok Saridin yang baru saja keluar dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Sarung lusuhnya tetap utuh, pecinya tak tersentuh bara. Beberapa orang mengucek mata, seolah tak percaya pada apa yang mereka lihat. Di sisi lapangan, para ulama masih berdiri diam. Wajah mereka sulit dibaca. Saridin tidak langsung berbicara. Ia mengibaskan sedikit abu dari ujung sarungnya, lalu menunduk sebentar seperti orang yang baru menyelesaikan pekerjaan biasa. Tak ada sorot kemenangan di wajahnya, tak ada gestur ingin dipuji. Hanya napas yang sedikit lebih berat dari biasanya. Panas api tadi jelas nyata, tetapi ia berdiri tanpa luka. Kerumunan mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada yang lebih campur aduk. Sebagian orang berlutut di tanah, meyakini bahwa mereka telah menyaksikan karamah yang tak terbantahkan. Mereka menangis, menyebut nama Tuhan dengan suara bergetar. Namun di sudut lain, sekelompok orang terlihat gelisah. Ada yang menyebut ini tipu daya, ada yang berbisik tentang kemungkinan ilmu sihir. Keraguan tidak hilang begitu saja, justru semakin mengeras di hati sebagian orang. Para ulama akhirnya melangkah mendekat. Salah satu dari mereka menatap Saridin tajam. "Apa maksudmu melakukan ini?" tanyanya dengan suara yang berusaha tetap tenang. Saridin menoleh pelan. "Aku menuruti tantangan," jawabnya singkat. Tidak ada nada menantang, tidak pula nada merendah. Hanya pernyataan sederhana yang membuat suasana kembali sunyi. Ia lalu menambahkan bahwa api hanyalah simbol. Menurutnya, yang lebih berbahaya daripada api di lapangan adalah api di dalam hati manusia, api kesombongan, kemarahan, dan kebencian. "Yen ati kobong, urip aiso luwih, rusak timbang kayu iki," katanya sambil menunjuk sisa bara di tanah. Kalimat itu mengalir pelan, tetapi terdengar jelas hingga ke barisan paling belakang. Sebagian ulama terlihat terdiam. Mereka menyadari bahwa ujian yang dirancang untuk memberi jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Jika Saridin selamat dari api, apakah itu bukti kedekatan dengan Tuhan? Ataukah ada penjelasan lain yang tak terlihat oleh mata awam? Perdebatan tak lagi hanya soal ucapan, melainkan tentang bagaimana menafsirkan peristiwa yang baru saja terjadi. Kerumunan mulai bergerak perlahan, namun tak ada yang benar-benar ingin pulang. Semua ingin memastikan bahwa apa yang mereka lihat bukan ilusi. Beberapa orang mendekati bekas lingkaran api, menyentuh kayu yang masih hangat. Mereka memastikan panasnya nyata. Namun, semakin mereka memeriksa, semakin sulit menjelaskan bagaimana tubuh Saridin tidak tersentuh luka. Saridin sendiri melangkah menjauh dari kerumunan, duduk di tepi lapangan. Ia mengambil kembali rokoknya dan menyalakannya dengan bara kecil yang tersisa. Gerakannya tenang, seolah semua yang terjadi bukan hal luar biasa. Seorang pemuda mendekat dengan wajah penuh takjub. "Bah, jenengan, ora, kobong babar pisan?" tanyanya lirih. Saridin tersenyum tipis. "Sing kobong, iku kayune, dudu atiku," jawabnya ringan. Namun di kejauhan, beberapa tokoh agama berbicara dengan nada rendah. Mereka menyadari bahwa peristiwa ini tidak boleh dibiarkan menjadi tontonan semata. Jika masyarakat hanya terpaku pada keajaiban, maka makna akan hilang. Beberapa dari mereka masih ragu, sementara yang lain mulai menerima bahwa apapun penjelasannya, peristiwa itu telah mengguncang keyakinan banyak orang. Matahari mulai tenggelam,
mewarnai langit dengan semburat jingga. Lapangan perlahan sepi, tetapi perdebatan belum berakhir. Di rumah-rumah, di warung-warung, kisah tentang kobaran api akan diceritakan berulang-ulang dengan versi berbeda. Ada yang menambahkan detail, ada yang mengurangi. Namun, satu hal pasti, ujian api telah menjadi titik balik yang sulit dihapus dari ingatan Demak. Saridin berjalan pulang melewati pematang sawah, sendirian. Di belakangnya, bara api perlahan padam. Tetapi bara perdebatan justru menyala lebih terang. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah ia berani, melainkan apakah masyarakat siap menerima makna di balik semua itu. Dan jawaban atas pertanyaan itu belum sepenuhnya terungkap. Sehari setelah ujian api, Demak tidak lagi riuh seperti kemarin. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya percakapan pelan yang terdengar di sudut-sudut desa. Lapangan tempat kobaran api menyala, kini tinggal sisa arang yang menghitam. Namun di dalam hati masyarakat, peristiwa itu masih membara. Orang-orang bangun pagi dengan satu pertanyaan yang sama. Apa yang sebenarnya telah mereka saksikan? Di halaman Masjid Agung Demak, para santri berkumpul lebih awal dari biasanya. Mereka berbicara dengan suara tertahan, mencoba memahami kejadian yang sulit dicerna. Beberapa meyakini bahwa Saridin telah menunjukkan karamah yang nyata. Yang lain masih bersikukuh bahwa ada penjelasan rasional yang belum ditemukan. Hening di antara mereka terasa lebih berat daripada perdebatan keras sebelumnya. Para ulama kembali duduk melingkar di serambi. Wajah-wajah yang biasanya tegas kini tampak lebih dalam berpikir. Tidak ada yang langsung menyatakan kemenangan atau kekalahan. Ujian api yang dirancang sebagai penentu justru meninggalkan ruang tafsir yang lebih luas. Jika mereka menyebutnya karamah, maka mereka harus mengakui bahwa Saridin bukan sekadar pengacau. Namun jika mereka menolak, mereka harus menjelaskan mengapa tubuhnya tak tersentuh luka. Salah seorang ulama yang sebelumnya paling keras berbicara, akhirnya angkat suara. Ia mengingatkan bahwa keajaiban bukanlah ukuran mutlak kebenaran. Dalam sejarah, banyak orang mampu melakukan hal luar biasa tanpa berada di jalan yang benar. Pernyataan itu tidak ditujukan untuk menyerang, tetapi untuk menjaga agar masyarakat tidak hanya terpikat pada peristiwa. Beberapa yang lain mengangguk, meski tetap menyimpan kebimbangan. Sementara itu, Saridin kembali ke rutinitasnya, seperti tak terjadi apa-apa. Ia duduk di warung kopi, menyeruput minuman hangat sambil mendengarkan orang-orang yang membicarakan dirinya. Tidak ada rasa bangga di wajahnya. Ketika seseorang memujinya sebagai wali sejati, ia hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanyalah orang biasa. Sing penting ati tetap nyambung karo Gusti, ucapnya pelan. Beberapa pengikutnya mulai menunjukkan sikap berlebihan, menganggap peristiwa api sebagai bukti mutlak bahwa Saridin berada di atas siapapun. Hal itu membuatnya tidak nyaman. Ia menegur mereka agar tidak menjadikan kejadian itu sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Baginya, ujian api bukanlah panggung kemenangan, melainkan pengingat tentang api yang lebih berbahaya di dalam diri manusia. Di sisi lain, kelompok yang menentangnya juga tidak tinggal diam. Mereka mengingatkan bahwa masyarakat harus berhati-hati terhadap segala bentuk kekaguman yang membutakan. Bagi mereka, ketenangan setelah ujian api bukan tanda selesai, melainkan fase sebelum keputusan besar diambil. Tuduhan sihir masih terdengar, meski tidak sekeras sebelumnya. Demak terasa seperti desa yang menahan napas. Tidak ada ledakan emosi seperti kemarin, tetapi ketegangan tetap ada, mengendap di bawah permukaan. Setiap percakapan seakan berjalan di atas benang tipis. Orang-orang mulai berhati-hati memilih kata, takut memperkeruh suasana. Hening ini bukan kedamaian, melainkan jeda sebelum babak terakhir. Menjelang senja, Saridin duduk sendirian di tepi sawah. Angin lembut menggerakkan padi yang mulai menguning. Ia menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ujian api telah dilewati, tetapi perjalanan belum selesai. Di balik ketenangannya, ia tahu bahwa masyarakat masih membutuhkan kejelasan, bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang makna yang ingin ia sampaikan. Hening setelah ledakan seringkali lebih menegangkan daripada ledakan itu sendiri. Di Demak, semua orang merasakan hal yang sama. Ujian api telah membalikkan keadaan, tetapi belum menyatukan hati yang terbelah. Dan ketika malam turun dengan perlahan, pertanyaan tentang siapa sebenarnya Saridin kembali menggantung di udara, menunggu jawaban yang mungkin akan muncul di babak terakhir kisah ini. Beberapa pekan setelah ujian api, suasana Demak tidak lagi sekeras sebelumnya, tetapi jejak peristiwa itu masih terasa di setiap sudut. Di halaman Masjid Agung Demak, percakapan tentang Saridin memang tak lagi setajam dulu,
namun namanya tetap hadir dalam setiap diskusi tentang iman dan pemahaman agama. Perdebatan yang sempat membelah masyarakat kini berubah menjadi perenungan panjang. Orang-orang tidak lagi hanya bertanya tentang benar atau salah, melainkan tentang makna di balik semua kejadian. Para ulama akhirnya mengambil sikap yang lebih tenang. Tidak ada pengumuman resmi yang menyebut Saridin sesat, tetapi juga tidak ada pernyataan yang mengangkatnya sebagai wali besar. Mereka memilih jalan tengah, mengingatkan umat agar tetap berpegang pada syariat yang jelas, namun tidak terburu-buru memvonis isi hati seseorang. Sikap itu tidak memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya meredakan gelombang konflik yang sempat membesar. Di pasar dan warung kopi, pembicaraan berubah arah. Orang-orang mulai mengaitkan peristiwa api dengan pelajaran hidup. Ada yang berkata bahwa keberanian Saridin menunjukkan keteguhan iman. Ada pula yang berpendapat bahwa yang lebih penting dari keajaiban adalah sikap rendah hati setelahnya. Saridin sendiri tidak pernah menuntut pengakuan. Ia tidak mengumpulkan pengikut atau mendirikan majelis besar. Ia tetap menjalani hari seperti biasa, seolah tak pernah menjadi pusat badai. Suatu sore, seorang pemuda yang sejak awal mengikuti setiap ujian mendatanginya di tepi sawah. "Mbah, nganti saiki wong-wong isi debat. Jenengan kui wali apa ora?" tanyanya polos. Saridin tersenyum sambil memandang padi yang bergoyang tertiup angin. "Wali utawa ora kui dudu urusanku?" jawabnya pelan. "Sing penting, urip iki aiso gawe ati luwih cedak karo Gusti." Jawaban itu sederhana, namun justru itulah yang membuat pemuda itu terdiam. Perjalanan yang dimulai dari satu kalimat kontroversial, kini telah berakhir pada sebuah pelajaran yang lebih luas. Ujian demi ujian, dari pertanyaan tentang tobat hingga kobaran api, telah mengguncang cara orang memandang agama. Sebagian orang belajar bahwa keyakinan tidak hanya soal hafalan, tetapi juga soal pemahaman. Sebagian lain menyadari bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan bisa memicu kegaduhan. Semua pihak, sadar atau tidak, telah berubah. Para ulama pun mulai melihat bahwa konflik ini membawa hikmah tersendiri. Mereka menyadari bahwa dakwah tidak hanya memiliki satu cara. Ada pendekatan yang tegas dan terstruktur, ada pula pendekatan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Selama inti ajaran tidak dilanggar, perbedaan cara bisa menjadi ruang belajar. Meski tidak semua sepakat, setidaknya ada kesadaran bahwa memvonis tanpa memahami bisa lebih berbahaya daripada perbedaan pendapat itu sendiri. Malam di Demak terasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi kobaran api atau kerumunan besar. Hanya suara jangkrik dan angin yang berembus lembut. Saridin duduk sendirian di beranda rumahnya, memandangi langit yang bertabur bintang. Ia mengingat kembali perjalanan yang telah dilewati dari tuduhan, ujian, hingga kebisuan setelahnya. Tidak ada rasa dendam dalam dirinya, hanya kesadaran bahwa setiap manusia punya jalan masing-masing. Kisah tentangnya akan terus diceritakan, dengan versi yang mungkin berbeda-beda. Ada yang akan mengenangnya sebagai wali nyeleneh yang berani mengguncang kemapanan. Ada yang tetap menganggapnya kontroversial. Namun satu hal sulit dibantah. Ia telah memaksa masyarakat berpikir lebih dalam tentang iman dan keikhlasan. Bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi tentang bagaimana hati dijaga agar tetap rendah dan terbuka. Di bawah langit malam Demak, cerita itu tidak ditutup dengan tepuk tangan atau vonis keras. Ia berakhir dengan pertanyaan yang dibiarkan hidup. Wali atau sesat? Jawaban mungkin berbeda bagi setiap orang. Namun perjalanan Saridin menunjukkan bahwa di balik setiap kontroversi, selalu ada ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri. Dan mungkin disitulah makna sejatinya berada.